Isu ketahanan pangan menjadi isu strategis di era pandemi COVID-19. Dikhawatirkan ketersediaan pangan dan akses pangan menjadi terhambat karena terdampak oleh pandemi. Di tengah kondisi seperti ini, kegiatan berkebun di rumah menjadi salah satu solusi untuk menjawab permasalahan tersebut. Seperti halnya yang dilakukan oleh Ibu Ati, salah satu warga Sleman yang telah melakukan kegiatan berkebun bahkan sebelum adanya pandemi COVID-19. Saya Ibu Ati, memang setelah resign dari Pemda, saya konsen untuk IRT, jadi di rumah aja ngurusin anak-anak, paling antar jemput sekolah gitu. Dia sambil nanam-nanam. Latar belakangnya enggak. Dulu sekolah Pradi, sudah selesai, terus lanjut kuliahnya psikologi. Karena kan pertama saya punya anak 3, terus kebetulan cuma ibu rumah tangga aja kan. Suami itu kayak ngasih ini, kalau cuma di rumah aja jadi harus masak sesuai kebutuhan makan. Jadi misalnya kami itu kan sehari 3 kali, sarapan, makan siang sama malam. Itu masaknya sedikit-sedikit, yang penting habis pas sarapan ya untuk misalnya berlima kan, anak 3 sama saya sama suami, itu seberapa habis, nanti ganti lagi biar anaknya juga untuk makan itu seneng, ada nafsu makan. Dari sendiri. Iya. Ada sih yang beli misalnya tempe kayak gitu, tempe gitu. Lauk sih biar mancing, dapat ikan. Kalau kebetulan kalau yang telur ayam kampung itu kebetulan di rumah dalam itu melihara ayam juga, itu bisa diambil, tapi kan nggak rutin tiap hari, jadi tetap konsumsi untuk telur itu ada beli, tapi nggak semasif hari-hari gitu. Bangunan yang khusus yang ini, bukan yang itu tuh 500, tapi kan cuma dikit-dikit banget nih. Sayur mayur itu iya 90-an ada, 90 lebih, macam-macam. Yang sawi sendiri, misalnya sawi, pokcai, kale itu ada 43. Apal itu kalau aku. Kalau terong itu 9, tomat ada 14-an, cabai, macam-macam. Terus kalau tanaman hias sih banyak banget, yang misalnya kayak untuk nyaring polusi udara itu sendiri. Terus kayak obat misalnya sirih, terus kayak telang, terus daun dewa gitu-gitu ada, untuk oganya ada, untuk hias ada, sayur-mayur ada. Pokoknya seneng-senengnya. Kalau untuk nanem itu ada yang beli, ya ada yang dari biji nyemai sendiri. Yang nyemai sendiri itu bibitnya, benihnya itu ada yang dapat, ada yang beli. Tapi rata-rata sih dapat. Dapat dari mana itu? Kalau yang benih itu, yang dari biji itu dari teman, misalnya punya apa gitu kan, tanya-tanya. Terus kalau yang dari luar itu kebetulan ada family yang tinggal di luar, itu kalau pulang kalau ini suka pesen benih-benih
selip-selipin di mana kan juga ada pengen nanam tanaman hias, ada pengen nanam yang untuk konsumsi, untuk sayur mayur gitu kan, ya udah ditumpuk-tumpuk, gimana diselip-selipin biar semua bisa gitu. Enggak khusus kalau mungkin kalau di orang kalau belum tahu ininya apa trik-triknya ya mungkin ya udah untuk polybag beli, media tanam beli, apa beli gitu kan. Nah kalau saya itu apa ya yang beli, paling polybag itu aja nggak semuanya beli, karena pakai misalnya limbah dari bungkus minyak sayur itu tak jadiin polybag kayak gitu. Terus apa pupuk kandang yang ngambil aja dari kandang, tanah kan ada di sekitar. Oke, yang ada aja nih Iya pakai tuh, teko. iya itu kan udah nggak kepake, jadi Iya. dipakai Manfaatkan. ulang. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau kayak model organik, apa manfaatin apa aja yang ada di rumah. Jadi misalnya limbah cucian beras, terus apa namanya kulit bawang, terus bekas sayur mayur itu kan ya udah tak olah aja jadi pupuk. Karena nganggur terus seneng. Rasanya kan saya kan awal mula tinggal tuh nggak di sini, di rumah dalam tuh teduh kayak hutan gitu lah, masih seger. Nah begitu pindah di sini itu kan belum ada tanaman, jadi kayaknya gersang, jadi terus nanam. Nah itu mulai itu terus nanam. Nah yang sayur mayur ini udah yang beli benih yang itu udah 3 kali, tapi nggak beli terus, karena kan ada yang sebagian memang tak bungain, tak jadiin benih, terus nanti ditanam ulang gitu. Ya cuman serumah, saya, suami, sama anak. Jadi dijadwal gitu, misalnya apa namanya nyiram itu nggak selalu rutin pagi sama sore kan, pokoknya kalau nyiram itu sebelum jam 9 pagi udah harus selesai. Kalau sore itu bebas setelah jam 3 sore sampai malam, terserah itu nanti siapa aja yang pas selo gitu nyiram. Berkebun di rumah bukan merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Jika kita menanam dengan menggunakan bibit, maka kita perlu memindahkannya ke media tanam yang lebih besar, kemudian memeliharanya hingga tumbuh besar. Bagi yang ingin memulai menanam dengan menggunakan benih, pertama, kita perlu siapkan media tanam berupa arang sekam dan tanah. Arang sekam dan tanah dibeberkan, kemudian dicampur dengan perbandingan 1:1. Setelah itu, media tanam dimasukkan ke dalam polybag kecil untuk pembenihan. Sebagai catatan, kepadatan tanah dalam polybag harus dijaga agar tidak terlalu padat untuk membantu pertumbuhan akar. Kemudian, lubangi media tanam menggunakan jari. Pada kesempatan kali ini, kami mencoba untuk menanam benih okra hijau lokal, bengkoang, dan benih edamame. Tutup kembali benih menggunakan tanah agar tidak tampak di permukaan. Setelah itu, siram polybag menggunakan air. Kelembapan media tanam harus tetap lembab agar benih segera berkecambah. Berkebun di rumah merupakan kegiatan yang menyenangkan. Tunggu apa lagi? Ayo kita berkebun di rumah.